Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Anak-anak kelas 7, kembali lagi pada pembelajaran matematika dan pada minggu ini kita akan mempelajari modul pembelajaran ke-11 dan ke-12. Pada pembelajaran ke-11 ini, nanti kita masih mempelajari tentang bilangan pecahan, tetapi pada pembelajaran ke-12 nanti kita akan mempelajari bab baru, yaitu tentang himpunan. Nah, untuk pembelajaran ke-11, kita nanti akan mempelajari tentang operasi hitung campuran pada bilangan pecahan dan soal cerita bilangan pecahan. Nah, sebenarnya materi ini sudah kita pelajari dulu di SD, yaitu tentang operasi hitung campuran dan soal cerita bilangan pecahan. Kita ingat kembali dan kita pelajari lebih lanjut. Untuk yang pertama, yaitu tentang operasi hitung campuran bilangan pecahan, pada dasarnya menentukan atau menghitung operasi campuran bilangan pecahan itu hampir sama seperti menentukan operasi campuran pada bilangan bulat ya. Nah, yang pertama kalian perlu perhatikan yaitu langkah-langkah menyelesaikannya. Apabila pada operasi itu ada yang bertanda kurung atau ada yang di dalam tanda kurung, maka itulah yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Apabila tidak ada tanda kurungnya, maka kita mulai dari perkalian atau pembagian, baru ke penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi langkah-langkahnya itu hampir sama seperti operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh soal yang pertama berikut ini. Apabila diketahui operasi hitung, yaitu 3,5 dibagi 3/4 ditambah 3/5 dikalikan 2/3. Operasi hitung berikut itu memuat beberapa bentuk bilangan pecahan. Ada bilangan pecahan desimal, ada pecahan biasa, dan ada juga pecahan campuran. Nah, untuk lebih mudahnya, coba kita ubah dulu semua ke dalam bentuk pecahan biasa. Untuk lebih mudahnya dalam menghitung, coba kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa atau mungkin pecahan desimal ini 3,5 bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran terlebih dahulu, yaitu 3/1/2 dibagi 3/4 ditambah 3/5 kali 2/3. Nah, kebetulan dalam operasi ini tidak ada yang di dalam kurung, maka kalian kerjakan dahulu yang pembagian atau perkaliannya. Pembagiannya 3/1/2 dibagi 3/4. Kita ubah ke pecahan biasa 3/1/2 itu sama dengan 7/2. Maka 7/2 dibagi 3/4 ditambah 3/5 diubah ke pecahan biasa yaitu 18/5 dikalikan 2/3. Nah, bisa kita gunakan tanda kurung seperti ini untuk lebih mudah mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Kalian ingat sifat pembagian bilangan pecahan menyelesaikannya menggunakan perkalian dengan kebalikannya, yaitu 7/2 dibagi 3/4 itu sama dengan 7/2 kali 4/3. Pada operasi ini bisa kalian gunakan bentuk penyederhanaan, yaitu bisa kalian sederhanakan 2 dengan 4 masing-masing dibagi 2, maka di sini 1, di sini 2. Kemudian 18 dengan 3 bisa disederhanakan, 18 bagi 3 itu 6. Maka hasil perkaliannya adalah 7 kali 2 itu 14/3 ditambah 6 kali 2 itu 12/5. Ya, nah ini sudah dalam bentuk paling sederhana. Penjumlahan pecahan maka menyelesaikannya dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini penyebutnya 3 dan 5, maka kita samakan menjadi KPK dari 3 dan 5 yaitu 15. Kita samakan penyebutnya menjadi berpenyebut 15. 14/3 senilai dengan 70/15.
12/5 senilai dengan 36/15. Hasilnya 106/15 bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran 71/15 ya. Nah, itu contoh untuk operasi hitung campuran bilangan pecahan. Materi yang berikutnya yaitu adalah soal cerita bilangan pecahan. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita bilangan pecahan, kita harus benar-benar mencermati maksud dari cerita tersebut. Jadi kalau belum tahu maksud dari cerita soal tersebut atau soal cerita tersebut, kita masih akan kebingungan dalam menentukan operasinya. Nah, coba perhatikan contoh soal cerita berikut. Diketahui Pak Togar seorang karyawan di sebuah perusahaan. Setiap bulannya ia menerima gaji 840.000. Dari gaji tersebut, 1/3 bagian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, 1/5 bagian untuk membayar pajak, 1/4 bagian untuk biaya pendidikan, dan sisanya ditabung. Nah, berapakah uang Pak Togar yang ditabung? Nah, dari soal ini akan lebih mudah apabila kalian menentukan bagian-bagian yang digunakan untuk keperluan Pak Togar, yaitu tentukan biaya yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, untuk membayar pajak, dan untuk biaya pendidikan. Baru sisanya kita bisa mengurangkan dari gaji yang diterima Pak Togar. Nah, untuk penyelesaiannya, kebutuhan rumah tangga itu adalah 1/3 bagian. Maka 1/3 kali 840.000 yaitu 280.000. Selanjutnya, untuk membayar pajak yaitu 1/5 bagian, maka 1/5 kali 840.000 yaitu 168.000. Selanjutnya, untuk biaya pendidikan itu 1/4 bagian, maka 1/4 kali 840.000 sama dengan 210.000. Nah, maka kita bisa mencari sisa yang ditabung menggunakan pengurangan. 840.000 dikurangi total biaya atau kebutuhannya Pak Togar, 280.000 ditambah 168.000 ditambah 210.000 itu sama dengan 840.000 dikurangi 658.000. Maka sisa yang ditabung adalah 182.000. Ya, jadi dari soal itu bisa ketahui uang Pak Togar yang ditabung adalah 182.000 rupiah. Nah, sudah ingat kembali ya materi di SD. Nah, jadi pada pembelajaran ke-11 ini kita hanya mengingat kembali. Semoga dengan penjelasan tadi kalian sudah mengingat kembali materi di ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi atau lebih paham lagi, coba mari kita kerjakan latihan soal yang ada pada pembelajaran ke-11. Mohon Bu Arina meminta untuk benar-benar kalian kerjakan dengan seksama. Kalian kerjakan semua soal dengan teliti pada modul tersebut ya. Jangan sampai ada yang bolong atau jangan sampai ada yang tidak dikerjakan. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan pada pembelajaran ke-11, nanti kalian bisa menghubungi Bu Arina. Apabila sudah tidak ada masalah, mari kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran ke-12. Pada pembelajaran ke-12 ini, kita akan memasuki bab yang ketiga, yaitu tentang himpunan. Nah, himpunan ini benar-benar materi baru yang baru ada di kelas 7. Nanti akan menjadi syarat pada pembelajaran berikutnya. Mohon untuk benar-benar kalian ikuti dengan baik ya. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran ke-12 yaitu tentang konsep himpunan dan penyajian himpunan. Untuk yang pertama yaitu tentang konsep himpunan. Apa sebenarnya himpunan itu? Nah, mari kita perhatikan penjelasan Bu Arina ini. Himpunan itu mungkin ada baru yang mendengar kata tersebut. Nah, jadi himpunan itu bisa diartikan dengan
kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi dengan jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi, kumpulan dari objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Kalau hanya sekedar kumpulan tetapi tidak bisa didefinisikan dengan jelas, itu bukan merupakan himpunan. Nah, contoh himpunan itu seperti apa? Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh-contoh kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan merupakan himpunan. Yang pertama, yang termasuk himpunan, misalnya ada kumpulan binatang yang berkaki dua. Nah, di sini kalian bisa tidak menyebutkan binatang apa saja yang berkaki dua? Misalnya ada ayam, bebek, kemudian angsa. Nah, itu merupakan binatang yang berkaki dua. Kamu bisa menyebutkan dengan jelas, kamu bisa mendefinisikan dengan jelas. Berarti itu merupakan kumpulan yang merupakan himpunan. Contoh yang kedua, kumpulan siswa yang lahir bulan September. Misalkan siswa yang lahir bulan September di kelas 7A itu ada Septi, kemudian ada Indra, kemudian mungkin ada Bayu. Nah, itu adalah siswa-siswa yang lahir di bulan September. Kamu bisa menyebutkan dengan jelas, maka itu merupakan himpunan. Yang ketiga, kumpulan negara di Asia Tenggara. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia. Nah, maka itu merupakan himpunan. Pernyataan ini merupakan himpunan. Yang berikutnya, kumpulan bilangan genap. Kamu bisa menyebutkan bilangan genap itu berapa saja? 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Maka pernyataan ini merupakan himpunan. Nah, bagaimana yang bukan merupakan himpunan? Coba perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, apakah di sini bisa terdefinisi dengan jelas? Mungkin menurut Bu Arina, si A itu adalah orang yang paling kaya. Menurut misalkan temannya Bu Arina, itu si A itu bukan orang yang terkaya di Indonesia. Nah, jadi ada perbedaan pendapat, maka di sini bukan merupakan himpunan karena tidak bisa didefinisi dengan jelas. Yang kedua, kumpulan siswa yang pandai di sekolah. Menurut Bu Arina, siswa yang pandai di sekolah itu namanya Ayu. Tetapi mungkin menurutnya Bu Ana, yang siswa yang pandai di sekolah itu misalkan Intan. Nah, ada dua perbedaan pendapat di situ. Berarti kalimat ini atau pernyataan ini bukan merupakan himpunan karena tidak bisa didefinisi dengan jelas. Kumpulan makanan yang lezat. Menurutnya Bu Arina, makanan yang lezat itu misalkan ada sate, kemudian bakso, ada. Nah, itu merupakan makanan yang lezat. Tapi menurut kamu, misalkan makanan yang lezat itu adalah pizza, kemudian hamburger. Nah, jadi ada perbedaan definisi. Jadi tidak bisa disebut himpunan, ya. Nah, itu contoh-contoh yang bukan termasuk himpunan. Jadi, untuk mencirikannya, kalau ada kalimat atau pernyataan disuruh menentukan itu merupakan himpunan atau bukan, apabila kalimat itu mengandung kata sifat, ya. Jadi ada kaya, pandai, lezat, pintar, tinggi, itu kan merupakan kata sifat. Nah, kalau kalimat atau pernyataan itu mengandung kata sifat, berarti itu kalimatnya atau pernyataannya bukan merupakan himpunan karena tidak bisa didefinisi dengan jelas, ya. Aturan atau cara penulisan himpunan itu bagaimana? Jadi nanti dalam penulisan himpunan itu ada beberapa aturan yang harus kalian perhatikan. Himpunan yang pertama, penamaan sebuah himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital, ya, huruf A, B, C sampai dengan Z, tetapi penulisannya menggunakan huruf kapital. Kemudian, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Nah, kurung kurawal itu bentuknya seperti ini. Coba nanti kalian latihan cara menuliskan kurung kurawal yang kecil.
Terus ya. Tuh. Kemudian untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya menggunakan tanda koma. Jadi kalau misalkan tadi ada himpunan bilangan genap, anggotanya itu adalah 2, 4, 6, 8. Nah, itu dituliskan di dalam kurung kurawal dan setiap anggotanya itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, misalkan nama himpunannya itu adalah A, maka A sama dengan kurung kurawal buka 2,4,6,8 dan seterusnya nanti bisa dituliskan menggunakan titik-titik 4 kali kemudian kurung kurawal buka. Nah, itu cara penulisan himpunan. Ini ya, tadi sudah saya jelaskan. Jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu, maka dapat digunakan tanda titik-titik. Ada 4. Titiknya ada 4. Kemudian notasi seperti huruf C ini, tetapi ada tengahnya, itu dibaca anggota dari. Nah, notasi ini menyatakan anggota dari, kemudian notasi yang seperti ini, huruf C, kemudian ada tengahnya, kemudian ada garisnya silang, itu dibaca bukan anggota dari. Nah, kalian selain mempelajari modul, itu sebenarnya juga bisa mempelajari materi himpunan yang sudah tertuliskan pada LKS. Nah, mungkin di situ bisa menambahkan kalian untuk sumber belajar sehingga bisa lebih paham atau lebih jelas. Materi yang kedua yaitu tentang penyajian himpunan. Nah, penyajian himpunan itu ada 3 cara. Ada 3 jenis penyajian himpunan. Apa saja? Coba kita cermati berikut ini. Yang pertama yaitu menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi menuliskan himpunan atau menyajikan himpunan itu dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli. B adalah himpunan bilangan bulat. C adalah himpunan bilangan cacah. Nah, di sini adalah kalian dengan menjelaskan atau menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Anggota himpunan A itu merupakan bilangan asli. Anggota himpunan B merupakan himpunan bilangan bulat. Anggota himpunan C merupakan himpunan bilangan cacah. Misalkan lagi, D adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. E adalah himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, jadi disebutkan sifat-sifat anggotanya itu apa. Itu yang pertama. Penulisan yang kedua yaitu menyebutkan anggotanya atau numerasi. Nah, jadi dari yang pertama tadi disuruh menentukan sifat-sifat yang dimiliki anggotanya, kalian bisa menuliskan dengan cara yang kedua dengan menyebutkan anggotanya atau numerasi. Contohnya, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, masih ada hubungannya dengan contoh yang tadi ya. Jadi, bisa kalian simak dalam modul kalian. Yang pertama adalah A sama dengan himpunan bilangan asli. Nah, kalau pernyataan itu dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya, itu penulisannya seperti ini. A sama dengan kurung kurawal buka, bilangan asli itu apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. B tadi merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan terbagi dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Jadi dengan menyebutkan anggotanya itu bisa dituliskan seperti ini. Titik, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, sebelum negatif 3 itu kan ada bilangan bulat. Setelah 3 itu juga ada bilangan bulat. Maka kalian tidak bisa menyebutkan semuanya. Bisa diwakilkan dengan titik-titik. C tadi syaratnya adalah bilangan cacah. Nah, kalau disebutkan dengan menyebut anggotanya adalah C sama dengan kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya.
D itu tadi bilangan ganjil kurang dari 10, maka jika disebutkan D sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. E tadi merupakan himpunan huruf vokal pada huruf Latin, maka E sama dengan A, I, U, E, O. Nah, itu dengan cara menyebutkan anggotanya. Cara yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi pembentuk himpunan itu bagaimana? Coba perhatikan contoh penulisannya. Yang pertama, nah, seperti ini. Jadi ada kurung kurawalnya, kemudian ada sifatnya. Nah, A sama dengan, kalimat ini bacanya bagaimana? Benar-benar kalian perhatikan. A sama dengan himpunan X, di mana X adalah bilangan asli. Nah, jadi A itu adalah himpunan, di mana anggotanya itu adalah bilangan asli. Nah, penafsirannya seperti itu. Jadi dari notasi pembentuk himpunan ini, nanti kalian bisa menuliskan dengan menyebutkan anggotanya. Yang kedua adalah B sama dengan himpunan, di mana Y adalah bilangan bulat. Yang ketiga adalah himpunan C, di mana Z adalah bilangan cacah. Jadi bedanya notasi pembentuk himpunan ini menggunakan kurung kurawal, kemudian ada ini, ada variabel, kemudian keterangan dari variabelnya itu apa. Nah, dituliskan X, di mana X, nah, ya. Nah, kemudian D sama dengan himpunan X, di mana X-nya kurang dari 10, X adalah bilangan ganjil. Yang kelima, himpunan E sama dengan himpunan X, di mana X-nya adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, itu contoh-contoh penulisan dalam notasi pembentuk himpunan. Jadi, ketiga contoh tadi itu berhubungan ya. Kalau dituliskan dalam menuliskan sifatnya seperti ini, dituliskan dengan menyebut anggotanya seperti ini, dan dituliskan dengan notasi pembentuk himpunan itu seperti berikut. Nah, dengan penjelasan tadi, semoga kalian bisa lebih memahami apa itu konsep himpunan dan bagaimana cara menyajikan himpunan. Apabila kalian sudah paham, coba kita kerjakan latihan soal yang ada di modul. Kalian kerjakan soal-soal pada pembelajaran ke-12. Semua soal dikerjakan dengan teliti. Ya, jangan sampai ada yang tidak dikerjakan. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan kalian bisa menghubungi Bu Arina melalui WA ya. Nah, sekian untuk pembelajaran ke-12. Kita lanjutkan materi berikutnya masih tentang himpunan pada pembelajaran minggu berikutnya. Selamat belajar, semoga kalian selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.